Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tertuju pada Abah Sutiyono. Yuk kita tonton kembali video Bapak, video yang berdurasi paling panjang sekitar kurang lebih 15 menit, yang isinya tentu menceritakan tentang pengalaman Bapak di bidang teknisi, dan luar biasa menurut saya sudah menunjukkan kebolehan yang cukup bagus. Mari kita simak seperti apa pengalaman Bapak Sutiyono lewat tayangan video ini. Selamat menikmati ataupun selamat menonton Bapak Sutiyono. Mantap. Monggo Mas Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat dan salam kita selalu panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya hormati Pak Ketua Orali Lokal Gresik dan semua rekan yang hadir di sini. Memang kalau kita ngomong masalah dunia komunikasi memang sudah berubah sedemikian rupa. Seperti saya juga baru tahu tadi apa namanya gateway. Nah, yang saya tahu itu repeater yang biasanya untuk relay itu ya. Itu juga. Jadi ini juga perlu juga kita semua untuk mempelajari, karena sebagai bagian dari kode etik bahwa amatir menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teknis, kegiatan-kegiatan di dalam orari itu untuk lokal biasanya kan yang umum satu, komunikasi voice, komunikasi digital, kemudian kegiatan sosial, kemudian juga kemasyarakatan. Kemudian kalau ini secara organisasi ya. Nanti yang umum untuk orlog ya paling tidak itu tentang seks, tentang jota-joti, itu pasti umum ini pasti. Jadi agendanya yang pasti jota-joti sama Bankom ini bisa Bankom tahun baru, bisa Bankom Harang. Itu yang umum, yang pasti ya. Kalau saya itu pilihan, dan saya itu sekarang banyak sekali. Terus yang ke kegiatan individu atau kegiatan anggota itu adalah mungkin mengikuti komunikasi baik lewat kontes maupun OWA. Biasanya itu ada banyak kontes itu di ini. Jadi kalau anggota orari punya HF, punya VHF, ya silakan monggo, paling tidak ikut kontes sekali lah seumur hidup. Kita ini ya kontes. Terus ini berkenaan itu secara organisasi, terus berkenaan dengan ini pembentukan panitia untuk rakerlok. Nanti coba saya juga lupa, sudah lama enggak pernah ikut rakerlok juga. Terakhir rakerlok itu 2018 yang saya ikuti. Terus kemudian ini kan untuk keanggotaan ini kan belum ada pengukuhan, nanti kan pada rakerlok kan pengurus kan nanti pengukuhannya pada rakerlok itu. Jadi selama belum diputuskan dalam rakerlok, mungkin untuk pengurusan ini masih bisa hidup, maksudnya masih bisa diganti, masih bisa ditukar, masih bisa. Jadi nanti kita saling koordinasi, kira-kira siapa yang nanti akan sesuai untuk posisi dan kondisi. Kemudian untuk kepanitiaan ini nanti coba kita merujuk lagi ke AD dan ART, sehingga kita nanti berjalan lebih efisien, lebih praktis,
tidak membeban karena seperti yang diusulkan Pak bahwa ini kan kita sedang dalam kondisi siaga siaga bencana dengan kondisi perubahan cuaca yang tidak menentu, ya kan. Di Malang kemarin saya lihat itu juga ada yang banjir juga ya, seperti itu. Jadi nanti ada peluang juga untuk membuka dompet dompet peduli, mungkin bisa itu paralel ya, karena mau nggak mau itu harus disetujui oleh ketua Bupati, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini saya potong-potong kita bantuan atas nama orari ya, itu tidak tanpa persetujuan ketua. Belum setuju nanti kan bisa miskomunikasi, juga menimbulkan presiden yang kurang baik. Jadi nanti bisa dilihat dulu di setuju pelaksanaan bagaimana langsungnya seperti apa. Nanti kepanitiaannya mungkin tidak banyak yang tertulis, tetapi banyak yang terlibat. Ya, saya lebih suka tidak banyak yang tertulis, tapi banyak yang terlibat, itu nanti akan lebih enak. Saya lihat di undangan kemarin itu kan sudah ditulis itu ya, tapi undangannya 30 sekian, tapi yang di susunan pengurus itu 40-an ya, 40 sekian ya. Mestinya diundang semua aja Mas, nanti supaya kita bisa saling tukar pendapat, atau bisa juga sih offline, online atau personal gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan, sudah panjang lebar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutiono jadi fotografi juga Pak selaku teknisi. Tadi sedikit saya tangkap poin menulis tentang komunikasi komunikatif memang benar, dan juga kita harus betul-betul mempelajari ini, dan semua program eksternal atau program outdoornya lapangan itu ada satu Jota-Joti dan juga Bankom, ini harus kita tekankan. Ini satu program atau kegiatan di Orari tanpa kegiatan mungkin ya tidak bisa jalan. Baik, dan juga tadi Pak Sutiono mengulik tidak banyak yang tertulis tapi banyak terlibat. Nah ini satu PR saya nanti. Tidak banyak yang tertulis tapi banyak yang terlibat. Itu nanti kita tekankan. Dan kedua untuk menyikapi undangan kemarin Pak Sutiono dari pengurus semua itu kita sudah jampri, dan satu Pak Humas sendiri, Pak Bangkit ya, itu juga nge-share di grup, dan undangan secara digital itu sudah disampaikan oleh saya. Baik Pak Sutiono, terima kasih waktunya, dan ini yang terakhir ini sambutan, ini saya kasih kesempatan. Biasa yang bikin YouTuber ini seksi sekretaris. Saya minta kalau menjadikan manten Pak Nemu, saya tidak bisa. Coba nanti saya tak telepon Hendrik sama Pak Mahmudi. Ternyata dua orang ini tidak bisa juga, karena satu Hendriknya ketangguhan kerja kan waktu itu hari Kamis ya. Terus kemudian Pak Mahmudinya juga masuk pagi. Nah kemudian ya wis, terus Pak Nemu bilang kalau oke, nanti biar anak-anak aja, pokoknya ada sampai oke, saya siapkan alatnya, saya berangkat ke sana ditemani sama Abah Mus. 2 hari ya Abah Mus ditemani sama Abah Mus. Oke lah, saya terpanggil karena saya sebagai anggota Orari lokal BC yang menyelenggarakan Jota-Joti untuk lokal BC. Mestinya setelah kejadian itu saya juga harus menulis laporan dan dilaporkan kepada ketua bahwa Jota-Joti terjadi sudah dilaksanakan pada sekian bulan, mestinya begitu. Cuman karena saya mau lapor ke siapa, sementara kan enggak ini ya. Yang penting saya menyelamatkan muka dari Orlok Gresik ini, bahwa ini loh Orlok Gresik masih tampak, masih tampil, masih eksis. Jadi siapapun yang ditunjuk sebagai ketua atau diberi amanah untuk melaksanakan sesuatu, itu mestinya memberi laporan, diminta atau tidak diminta. Lebih baik tidak diminta, sudah dilaporkan. Kalau memang
itu sudah apa namanya, sudah diterima SK-nya dari awal. Nah, siapapun yang menjadi anak buah kita, kalau dia memberikan usulan positif konstruktif, ya kita terima. Kemudian kita pertimbangkan sama-sama untuk dilaksanakan. Saya pikir kalau seperti itu nanti akan jalan sama-sama. Jadi nggak ayel-ayelan. Seperti ini kan nanti kan ada miskomunikasi. Sementara mungkin Bu Indri lebih enak konsul sama Pak Wasis karena Pak Wasis bisa terbuka, bisa menerima usulannya, bisa ngomongnya enak. Sementara sama Bu Neti, ya pokoknya kowe jalan lah, pokoknya yang penting laku ya. Tapi seperti itu memang ya bisa terjadi seperti ini. Akan lebih baik bila koordinasinya lewat Bu Neti dulu, baru nanti ke Pak Wasis. Ataupun kalau Bu Indri langsung ke Pak Wasis, harus mengetahui Bu Neti. Harusnya gitu. Tapi dalam hal ini tanggung jawab penuh tetap ada Bu Neti, karena sampean yang di SK. Sementara harus membawa. Bu, ini pelajaran buat saya juga. Ini pelajaran buat saya juga. Kemarin saya mengaku bersalah karena itu saya tidak memberikan laporan. Ya, kalau sudah melaksanakan jota-joti. Saya kira itu aja. Jadi kita saling belajar lah di sini. Saya juga banyak belajar juga, banyak salah juga gitu. Oh, nah, terima kasih. Pak, ya, terima kasih. Mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk penyusunan kepanitiaan pidato ini kita bisa diskusi. Kemudian saya ke bendahara Pak Saiful dan Pak Indri dan juga Pak Nes. Itu di rekening Bank Mandiri ya Pak Indri ya, yang belum bisa diambil itu berapa? Itu rekening orang Pak. Berapa? Rekening orang. Iya. Kira-kira 3 jutaan. Berapa? 3 juta. Nah, 3 juta. Ada. Itu untuk pengambilan kekurangannya apa? Gitu ya. Belum bisa. ATM-nya Pak ini sudah kadaluarsa. Jadi nggak tahu saya kalau kadaluarsa. Hanya kedaluarsa saja, tidak ada. Sudah Mandiri sama Pak Bejo sama Pak Tri nggak bisa. Harus benar alasannya itu banyak, jadi nggak bisa. Harus melalui Bu Fitri, itu kan atas nama Bu Fitri harus ada sertifikat orang ini bla bla. Pak Tri yang tahu. Sudah ngurus tapi nggak bisa ya Pak, sudah diurus, sudah sering, tapi nggak bisa ada syarat-syarat. Jadi beku sampai sekarang kami sudah masuk itu ada catatannya. Ya. Sementara dipegang Pak Wasis untuk yang orang anggota 150 dipegang Pak Wasis. Saya juga nggak tahu ada berapa juga nggak tahu. Yang di saya itu dari orang pusat. Yang nggak bisa diambil itu. Bisa. Oh, bisa. Ya itu Pak itu pakai dana itu dari orang pusat cashback. Cashback itu seperti jadi pusat saya tahu. Yang tahu tuh Pak Ketua sama ini soalnya sebenarnya nggak bisa tidak ngomong. Cuma kan lu sendiri ini gitu, bukan gitu kan kami sudah jalan. Uang dari orang psikolog masih ada. Ya, dan Tapi harus apa ya? Harus dilakukan.